ia pun mampu memahami bahasa hewan. Begitu pula dengan Nabi Isa alaihissalam. Allah telah menganugerahkan kepadanya mukjizat, mampu menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Allah Ta'ala turunkan mukjizat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat yang Allah jaga hingga akhir zaman, yaitu Al-Quran. Tidak seperti mukjizat para nabi dan rasul terdahulu yang hanya bertahan selama mereka hidup. Al-Quran sebagai mukjizat yang dianugerahkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap lestari dan terjaga kemurniannya walaupun Rasulullah telah wafat 14 abad silam. Allah Ta'ala sendiri yang telah menjamin kemurnian Al-Quran sampai tibanya hari kiamat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami tentu menjaganya. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Inilah mukjizat terakhir yang paling besar yang Allah turunkan kepada umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar hingga Allah Ta'ala membuat perumpamaannya dalam Al-Quran. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Para ulama membagi turunnya Al-Quran menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Muhammad SAW, yang disebut surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah dan berlangsung selama 10 tahun, kemudian disebut dengan surat Madaniyah. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Karena itu, jika kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 17 hingga 18. Tak hanya sebagai pedoman dan petunjuk, membacanya adalah ibadah. Begitu pula dengan mendengarkan lantunan ayatnya bila tengah dibacakan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 104. Pada masa Rasulullah SAW banyak dikisahkan orang-orang kafir yang luluh hatinya setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran. Umar bin Khattab contohnya. Semula beliau sangat memusuhi Rasulullah, bahkan berambisi untuk membunuh beliau. Namun setelah mendengar dan membaca surah Toha, Umar tersentuh hatinya dan menyatakan dirinya masuk Islam. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Akhnas bin Syariq, para pembesar Quraisy yang menjadi musuh besar Rasulullah, pada malam hari diam-diam mengendap-endap mendatangi rumah Rasulullah untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca oleh Rasulullah saat sholat malam. Beberapa dari mereka saling memergoki satu sama lain tanpa disengaja, hingga akhirnya mereka bersepakat tidak akan mendatangi lagi rumah Rasul. Keindahan bacaan Al-Quran begitu mempesona siapapun. Al-Quran telah tersimpan di dalam dada para sahabat Nabi. Selain dihafal, juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Al-hal wal murtahal." Orang ini bertanya lagi, "Apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi.
Setiap hari, berapa kalikah kita membaca Al-Quran, kemudian menghayati makna-maknanya, atau kita jarang membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah kunci sukses hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang beruntung. Apakah kita tidak tertarik kelak di akhirat akan disandingkan oleh para malaikat yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW? Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah membaca, memahami, kemudian mengajarkannya, maka ia akan mendapat predikat manusia terbaik, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. Artinya Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sesuai konteks peristiwa yang terjadi dan terkadang tanpa ada konteks apapun. Semua itu berlangsung selama masa hayat Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah. Surat pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5, dan itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Para ulama banyak berbeda pendapat soal tanggalnya. Namun yang paling penting bukanlah kapan sebenarnya Al-Quran itu turun, tapi bagaimana cara kita menyikapi turunnya Al-Quran. Contoh terbaik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan tentang pengalaman beliau salat tarawih bersama Rasulullah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku salat bersama Rasulullah SAW di dalam bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau memulai salatnya dengan membaca takbir. Selanjutnya beliau membaca doa. Selanjutnya beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Saya pun mengira bahwa beliau akan berhenti pada ayat ke-100. Ternyata beliau terus membaca. Saya pun kembali mengira beliau akan berhenti pada ayat ke-200. Ternyata beliau terus membaca hingga akhir Al-Baqarah, dan terus menyambungnya dengan surat Ali Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan surat An-Nisa hingga akhir surat. Setiap kali beliau melewati ayat yang mengandung hal-hal yang menakutkan, beliau berhenti sejenak untuk berdoa, memohon perlindungan. Sejak usai dari sholat Isya pada awal malam hingga akhir malam, di saat Bilal memberitahu beliau bahwa waktu sholat subuh telah tiba, beliau hanya sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah menjadikannya sebagai bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Dan dalam bulan yang mulia inilah seluruh kitab suci diturunkan. Kitab Taurat, Injil, Zabur, sampai dengan kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Allah turunkan semuanya di bulan Ramadan. Rasul SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Dan Allah menurunkan Al-Quran
pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Karena hal ini pula Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya yang mulia menjadikan ibadah puasa dan ibadah berinteraksi dengan Al-Quran sebagai dua amalan yang kelak akan dapat memberikan syafaat bagi kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk mensyafaati hamba. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makanan dan minuman di siang hari. Oleh karena itu izinkanlah aku memberinya syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya tidur malam. Oleh sebab itu, berilah aku izin untuk memberinya syafaat. Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Ramadan menjadi momen paling istimewa bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan mempelajari cara membacanya dengan baik dan benar, mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya, mempelajari tafsir ayat-ayatnya, hingga menghafalnya. Malaikat Jibril alaihissalam selalu mendatangi Nabi SAW di setiap bulan Ramadan untuk mengulang hafalan Al-Quran Rasulullah. Pengkhususan Jibril yang mendatangi Rasulullah di bulan Ramadan ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Ramadan adalah benar-benar waktu istimewa bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ibnu Rajab menuturkan bahwa hadis ini menunjukkan sunnahnya memperbanyak membaca Al-Quran malam hari di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 6. Wajarlah bila kita perhatikan bagaimana giatnya para sahabat dan para ulama terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu misalnya, beliau menghidupkan seluruh malamnya dengan membaca Al-Quran di setiap rakaat sholat yang beliau kerjakan. Begitu pula dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mampu menghatamkan Al-Quran setiap 8 hari sekali di sepanjang bulan Ramadan. Sementara sahabat Tamim Ad-Dari mampu menghatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih bahkan di bulan berkah ini mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selain Al-Quran yang beliau baca di waktu sholat. Masya Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari sementara Nabi SAW melarang hal tersebut? Sebagaimana sabda beliau, tidak akan memahami Al-Quran orang yang menghatamkannya kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Terkait hadis ini, Ibnu Rajab berpendapat bahwa larangan menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 malam itu khusus jika dilakukan terus-menerus. Sedangkan di waktu-waktu yang memiliki keistimewaan sebagaimana bulan Ramadan, khususnya malam-malam yang di dalamnya diburu Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Makkah, bagi orang-orang asing yang memasukinya, maka disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk perhatian pada waktu dan tempat. Allah Ta'ala telah memberitahukan bagaimana cara yang tepat berinteraksi dengan Al-Quran agar kita mendapatkan pahala dan keutamaan. Pertama, diawali membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Kedua, membaca dengan tartil, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Apa yang dimaksud dengan tartil? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini mencakup beberapa hal. Pertama, menghadirkan hati saat membaca, bahkan kalau bisa menangis saat membacanya. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi.
Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 107 hingga 109. Yang kedua, memahami kandungan maknanya dan fasih dalam membacanya. Poin penting lainnya adalah sebisa mungkin mendengarkan dan berdiam ketika dibacakan Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Untuk lebih mendekatkan Al-Quran pada diri kita, terkadang harus mendengarkan dari orang lain. Inilah yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering meminta Aisyah radhiyallahu anha maupun para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Lantas dengan penuh hikmat dan khusyuk beliau mendengarkannya. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperdengarkan Al-Quran. Rasulullah pernah berkata kepada saya, "Bacalah Al-Quran di hadapanku." Aku jawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran di hadapanmu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu?" Beliau berkata, "Aku ingin mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain." Lalu, aku pun membacakan di hadapan beliau surat An-Nisa, dari awal surat sampai ayat yang berbunyi, "Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti, jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 41. "Cukup," kata beliau sambil meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Yang tak kalah penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah menghafalnya. Allah Ta'ala pun menjamin bahwa Al-Quran mudah untuk dihafalkan bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam menghafal. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Orang-orang yang hafal pun sangat dimuliakan, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti Al-Quran dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia berkata, 'Ya Tuhanku, berikanlah pakaian kepadanya, kepada ahli Al-Quran.' Maka kemudian Allah memakaikan kepada orang tersebut mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata, 'Ya Tuhanku, tambahkan lagi untuknya.' Maka orang tersebut dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, 'Ya Tuhanku, ridhoilah ia.' Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun meridhoinya. Dan dikatakan kepada orang tersebut, 'Bacalah dan naikkanlah derajatmu di surga dengan membacanya.' Maka orang tersebut diberikan kebaikan pada setiap ayat yang dibacanya.